Saya dapat satu forwardan, saya dapat satu ilustrasi, atau saya baca dalam salah satu grup WA yang dimana istri saya kirim sesuatu. Itu bagus sih, kalau Anda pegang kopi, ya kan? Ini saya meminjam ilustrasi orang lain. Anda pegang cangkir, dalamnya ada kopi. Kalau Anda ditubruk oleh seseorang yang berlari, dia nggak sengaja ini menabrak Anda, lalu tumpah, yang tumpah teh atau sirup? Yang tumpah ya kopi. Hari ini khotbah saya berjudul Amsal-Amsal Kehidupan, lanjutan daripada Amsal-Amsal Kehidupan sebelumnya. Sebuah seri terus berkelanjutan sampai seluruh kitab Amsal saya selesai khotbahkan. Saya berikan judulnya adalah The Way of the Wise, jalan orang bijaksana. Tapi tadi waktu saya sebelum naik ke sini, Roh Kudus taruh di hati saya kuat sekali Yakobus pasal 1. Jadi boleh enggak saya kasih Anda 2 khotbah dalam satu ibadah? Ya, haleluya, puji Tuhan, biar kita dikenyangkan. Dua-dua dari Tuhan, yang satu dari persiapan, yang satu dari dadakan. Saya merasakan saya harus sampaikan Yakobus pasal 1 dulu, sebelum nanti waktu yang tersisa, saya pakai untuk Amsal Kehidupan, lanjut di ibadah berikutnya. Kita buka dulu Yakobus pasal pertama, boleh? Yakobus 1 ayat yang kedua. Saya bacakan dulu, kita baca bersama-sama Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Ayat 2 sampai ayat 4. Kita baca sama-sama ya. Enggak apa-apa, mungkin electricity-nya agak teman-teman harus tahu saya sudah punya lauhwa. Yang nggak ngerti lauhwa itu artinya mata saya sudah ada plusnya, jadi saya pinjam cahaya dari sini. Oke, kita baca sama-sama yuk ya. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Katakan amin. Hari-hari ini saya ditanya sama beberapa teman handai taulan, Pastor Philip, how are you? Anda bisa merasakan kalau orang basa-basi atau tanya sungguh-sungguh. I thank God I have real relationships in my life. Saya punya hubungan-hubungan yang real, bukan di dunia maya. Termasuk orang-orang kiri kanan saya itu punya relationship yang sungguh-sungguh dengan saya. Saya menjalin hubungan, itulah prioritas utama. Jadi kalau mereka tanya, saya anggap serius pertanyaan itu, how are you? Apa kabarmu? Beberapa dengan nada yang lebih melas, how are you? Saya jawab, I'm happy. Ada juga yang terbelalak dan berkata, happy? Biasanya kalau dalam bahasa Inggris gimana kalau kita dulu les? How are you? I'm you. How old are you? I'm fine, thank you. Enggak lulus itu berarti bahasa Inggrisnya. How are you? I'm fine, thank you. Jarang kalau orang ditanya, how are you? Jawabannya, I'm happy. Tapi saya jawab itu, how are you Pastor Philip, Ko Philip, atau whoever, atau yang lebih tua dari saya, tante saya dan sebagainya, atau apa. Tanya, Philip apa kabar? I'm happy. Happy di Yakobus pasal 1 ayat 2 ini, it's a choice, adalah sebuah pilihan. Saya baca sekali lagi, saudara-saudaraku, anggaplah, berarti sengaja, sebagai suatu kebahagiaan, kamu yang tentukan. 快不快乐你自己安排，你自己决定吧。Ngerti? Saya juga nggak ngerti kok. You happy atau nggak happy tentukan sendiri. Jangan suruh orang lain atau keadaan kondisi yang memutuskan. Kondisi itu alat Tuhan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Apabila, nah itu kondisinya, kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Aku happy. Termasuk jikalau kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Pencobaan di sini bukan pencobaan seksual. Pencobaan untuk mencuri. Bukan.
pencobaan di sini adalah trials in life. Ujian iman dalam hidup ini, persoalan, kayak matematika, soal matematika, masalah, problema, beban dan tekanan kehidupan, kita semua pasti alami. Dan Alkitab mengatakan, we can yet choose to be happy, kita bisa tetap memilih untuk bahagia loh. Gimana caranya sih berpikir, Yakobus ini ngomong apa? Yakobus ini, maksudnya di sini loh. Kamu anggap dirimu bahagia kalau kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Jikalau kehidupan mendesak kita ke sebuah posisi atau tempat di mana kita tidak punya pilihan kecuali bergantung pada Tuhan, sebut dirimu bahagia. Powerful nggak ini? Statement ini dari Yakobus. When life pushes you and corners you, waktu hidup memojokkan dirimu, entah itu karena sakit penyakit, atau problema rumah tangga, atau urusan kerja, dalam pelayanan juga bisa. Kalau kehidupan dan persoalan menghimpitmu, lalu memojokkan Anda ke sebuah tempat di mana you tidak punya pilihan, kecuali bergantung sama Tuhan, you're the happiest person on earth. Anda adalah orang yang paling bahagia di dunia. Why? Tuhan menaruh Anda di posisi eksklusif miliknya. Berarti kita masih milik Allah. How do you know, bagaimana kita tahu bahwa kita masih milik Tuhan? Tuhan tidak singkirkan kita dari hadiratnya. Tapi Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, sebuah situasi atau kondisi in your life dalam kehidupanmu. Itu bisa jadi kanker stadium 3. Bisa jadi juga hutang piutang, memang salah masa lalu, tapi Anda tidak salah masa kini, hatimu bersih. Tapi sekarang Anda tidak punya pilihan kecuali bergantung pada Tuhan dan bersyukur setiap hari. Kalau Anda dipepet sampai ke titik tertentu, Anda hanya bergantung pada Yesusmu, berarti Yesus sungguh-sungguh memilikimu. Berarti Anda sungguh-sungguh milik Tuhan. I love it. Kemungkinan orang bergantung sama Tuhan itu ketika dia dalam persoalan. Bukan ketika dia happy ya. Kalau happy ya itu pencobaannya, ujiannya adalah bersyukur enggak kalau sana sedang diberkati. Ya kan? Apakah kita itu diam saja ketika kita itu diberi Tuhan sesuatu atau kita mengembalikan kasih? Tetapi persoalan adalah satu kunci membuka pintu ketergantungan kepada Allah. Berbahagialah kalau kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Saya beritahu sama orang-orang yang tanya sama saya, how are you? Saya, I'm very happy. I've never been this happy with Jesus. Saya tidak pernah sebahagia ini dengan Tuhan Yesus. Miliki hati seperti itu dalam hidup ini. Lalu ayat kedua ini bagus, ayat berikutnya maksudnya. Saya belajar banyak, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saya tanya, berarti di sini ketekunan itu buah atau biji? Buah, bukan biji. Sebab ada ayat berikutnya, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Buah itu dari biji. Buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Berarti ketekunan bukan buah, ketekunan itu benih. Pagi ini saya dapat satu forwardan, saya dapat satu ilustrasi waktu saya baca dalam salah satu grup WA yang dimana istri saya kirim sesuatu. Itu bagus sih, kalau Anda pegang kopi, ya kan? Ini saya meminjam ilustrasi orang lain. Anda pegang cangkir, dalamnya ada kopi. Kalau Anda ditubruk oleh seseorang yang berlari, dia nggak sengaja ini menabrak Anda, lalu tumpah, yang tumpah teh atau sirup? Yang tumpah ya kopi. Yang tumpah adalah kopi. Apa yang ada padamu kalau ditabrak dengan persoalan, yang tumpah ya yang apa Anda pegang, apa yang Anda miliki. Nah, ketika itu tumpah kopi. Dan dikatakan di Alkitab di sini dengan jelas bahwa biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Karena ujian terhadap imanmu di ayat sebelumnya dikatakan menghasilkan ketekunan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini,
pastikan yang tumpah ruah dari kita adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ayo kita hafal 9 buah roh sama-sama, simple kok. Menghafal 9 ini banyak orang kesusahan termasuk pengkhotbah, karena mirip-mirip, ya kan? Jadi kita bagi 9 bagi 3 kategori, oke? 3 pertama itu love, joy, peace. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Katakan kasih, sukacita, damai sejahtera. Oke, 3 berikutnya ya. Kesabaran, kemurahan, kebaikan. Kesabaran, kemurahan, kebaikan. 3 terakhir. Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Katakan 1, 2, 3. Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ayo semua 9 sekarang, merem kita bisa hafal. 1, 2, 3. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu yang harus tumpah. Apapun juga yang menabrak Anda, 9 ini harus tumpah. Dan 9 ini namanya di Galatia adalah buah. Tapi ketika masalah tiba, 9 ini adalah biji. Always remember this. When cancer hits you, atau kanker menabrakmu, atau persoalan finansial menerjang kehidupan dompetmu, atau persoalan rumah tangga sedang melanda, apapun lah ya, pastikan di cangkirmu itu adalah benih kerajaan Allah. Pastikan yang tumpah ruah adalah kopi, bukan cairan yang lainnya. Pastikan yang jatuh ke tanah itu ketekunan. Ternyata saya tidak pernah, waktu saya baca ayat ini baru tadi ini, waktu saya lagi sembahyang di sini, tiba-tiba Tuhan bukakan, makanya saya harus bagikan. Ini fresh not only from the oven, ini betul-betul belum saya oven. Khotbah yang pertama ini sekarang ini belum saya oven, ini belum saya mama biak, belum saya cerna, belum lewat 1 jam untuk saya renungkan. Saya harus keluarkan, karena saya rasa Anda semua pasti akan berguna buat kita semua. Jadi maafkan saya sementara saya khotbah yang pertama ini saya sambil merenung ya. Kadang-kadang keluarnya agak sedikit masih ada loadingnya, bufferingnya. Apapun yang menabrak Anda, pastikan 9 buah roh ini yang jatuh ke tanah sebagai benih. Bukan cairan lain, tapi kopi. Saya tidak pernah membayangkan. Dulu sebelum 1 jam yang lalu saya merenungkan firman ini, saya kira ketekunan adalah buah. Ternyata waktu saya tadi di sini diberitahu oleh Roh Kudus bahwa ketekunan adalah benih. Ujian ini akan menghasilkan ketekunan. Ujian hidupmu itu akan memberimu biji untuk ditabur bagi masa depanmu dan masa depan orang lain. Benih itu adalah ketekunan. Tuhan mau kita tekun. Waktu kita sedang dirudung persoalan. Tuhan mau kita tetap menabur, yang menabur dengan mencucurkan air mata, berarti orang itu bukan dalam keadaan happy ya. Kalau kita menabur dengan mencucurkan air mata, berarti kita menabur dalam masalah. Bapak ibu saudara, ketika Anda dirundung persoalan, jangan berhenti menabur biji-biji Tuhan. Amin, Bapak ibu. Paham itu ya? Saya baru ngerti 1 jam ini, belum 1 jam ini, berapa menit yang lalu. Ketekunan itu adalah biji. Waktu dia ditabrak di tubuh orang yang memiliki, dia jatuh ke tanah, menghasilkan buah dan buah itu matang, kita akan sempurna. It's amazing. Don't wait until your problems go away. Jangan tunggu sampai masalahmu pergi. Jangan tunggu sampai kankermu sembuh. Jangan tunggu sampai keluar dari hutang piutangmu. Nabur mencucurkan air mata. Alkitab mengatakan kau akan menuai dengan sorak-sorai. Katakan amin. Ada tuayan di depan, katakan ada tuayan di depan. Katakan ada sorak-sorai di depan. Sorak-sorailah untuk Tuhan. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. I'm so happy. I'm so happy. Memang ketika kita diizinkan sebuah persoalan, kita tidak bahagia. Terus terang, tidak munafik nih. Makanya dikatakan anggaplah, berarti harus disengaja. Itu perspektif, harus kita melawan arus perasaan kita. Bapak ibu saudara, pahami kebenaran ini.
This is a powerful, powerful scripture and powerful truth. Ketika kita mengalami duka cita, mengalami persoalan, kita berduka cita. Tapi duka cita itu harus mendatangkan kemenangan. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Mata kita harus tertuju pada tuaian. Mata kita tertuju kemana? Kepada tuaian. Kalau mata kita tertuju kepada tuaian, pasti hati-hati kita. Kita pasti hati-hati apa yang kita tanam. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, semuanya ini 9 buah roh. Saya renungkan ya, 9 buah roh ini klasik kan? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Klasik. Nah, yang terjadi di antaranya ini loh, seringkali adalah bahasa sehari-hari apa yang kita taburkan ketika dirudung sesuatu. Antara kasih dengan sukacita, love, joy, peace, ya kan? Antara kasih dan sukacita seringkali ada yang namanya air mata. Pastikan ketika kita mengalami masalah, antara kasih dan sukacita, munafik untuk kita berkata, aku seneng loh dalam masalah. No, antara kasih dan sukacita, kita harus mencucurkan air mata, tapi jangan sia-siakan air mata, apalagi air mata buaya. Pastikan yang kau tabur jangan menangisi atau meratapi keadaanmu. Pastikan yang kau tabur adalah tangisan untuk menggenapi rancangan Tuhan. If you must cry, cry to forgive. Menangislah untuk mengampuni, mencucurkan air mata, bukan untuk mengeluh. Kalau Anda lagi kanker, lalu Anda mau sembuh, kalau Anda nangis antara kanker dan sembuh, pastikan Anda menangisnya, bukan mengeluh. Mengapa kau izinkan ini terjadi padaku? Itu air mata sia-sia dicurahkan. Kalau Anda memang harus nangis dalam kondisi kanker itu, nangislah untuk bersyukur. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, nangis itu nangislah yang begitu. Ajarku berkata, Tuhan Yesus baik. Kita yang nyanyi ini bisa datar-datar aja karena kita nggak ngalami apa-apa. Orang yang kena kanker di tubuhnya, apapun yang terjadi, baru kemarin dapat diagnosa, di dalam hidupku, nangislah. Selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Ajarku mengatakan, Tuhan Yesus baik. Ku sembah kau, ku sembah kau. Saya bisa bayangkan orang yang berlutut dan menangis dengan air mata. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah kau, ku sembah kau Yesus. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Wow, itu orang harus kecepit di tengah antara kasih dan sukacita, dia cucurkan air mata. If you really must cry, cry for God's reason. Cry for higher reasons. Menangislah untuk perkara lebih tinggi, untuk perkara-perkara Allah dan ilahi. Antara sukacita dan damai sejahtera, seringkali apa yang kecepit di tengah, yang bisa tumpah ke bawah ketika seseorang ditabrak masalah. Sukacita dan damai sejahtera, seringkali ada yang namanya janji-janji Allah. Hati-hati gunakan joepa. Karena apa yang keluar firman atau bukan firman keluar dari mulutmu akan jatuh ke tanah jadi taburan untuk tuaian kemudian. Antara orang sukacita setelah menangis, setelah dia mencucurkan air mata karena menyembah, untuk bisa mengalami damai sejahtera, hatinya settle dan tenang. Mungkin di tengah-tengah itu ada namanya firman Tuhan, janji-janji Allah. Utarakan. Pastikan itu taburan. Itu bagian dari ketekunan. Antara damai sejahtera dengan kesabaran. Seringkali ada ketegasan. Anda berkata pada hati Anda sendiri, ini sikap hati yang aku akan ambil dari renungan firman-Ku pagi hari ini. Ya kan? Antara kesabaran dengan kemurahan. Coba Anda, saya mau lemparkan ke Anda semuanya ini. Di antara-antaranya itu, bayangkan 9 buah roh ini kelihatannya namanya sudah klasik di dalam pikiran. Tapi di antara kecepit-kecepit di tengah itu loh kejadian-kejadian hidup kita. Can you see that? Jangan cuma lihat sebagai 9 buah atau benih atau biji. Lihat di antaranya itu
hal-hal sehari-hari yang kau alami. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya lemparkan ke Anda antara sukacita, antara damai sejahtera dengan kemurahan. Ada cerita hidup apa di tengah-tengahnya? You decide, pulang renungkan. Ya, kalau bisa nanti setelah ini kan semua pergi makan. Entah di rumah atau pergi jalan-jalan. Masih ada di mall sini atau pergi keluar sana cari restoran. Saya minta ini jadikan PR ya, khotbah saya ini terbuka, tidak saya tutup. Yang khotbah pertama ini, sebelum sebentar lagi saya pergi ke Amsal. Saya minta Anda renungkan. Kalau saya tadi sudah kasih ide, antara kasih dan sukacita ada air mata, antara sukacita dan damai sejahtera ada firman Allah atau janji-janji Allah. Sekarang antara damai sejahtera dengan kesabaran ada ketegasan, antara kemurahan dengan kebaikan ada apa? Antara kebaikan dengan kesetiaan ada apa? Antara kesetiaan dengan kelemah lembutan ada apa? Antara kelemah lembutan dan penguasaan diri ada apa? Antara penguasaan diri dengan kasih, saya kasih bocoran terakhirnya, ada visi. Penguasaan diri, Anda menempatkan diri, kembali ke kasih, ada visi. Bapak Ibu Saudara nanti pulang, rundingan ya. Jadikan CG terbuka di restoran-restoran dan tempat makan. Meja makan jangan dipakai untuk gosip atau mengeluh. Coba renungkan nanti bilang gini, tadi yang disampaikan Pastor Philip belum selesai itu. Ayo, antara kemurahan dan kebaikan apa menurut kamu? Saling sharing, bisa? Janji ya, setiap keluarga ya. Nanti yang enggak sharing-sharing, tolong laporkan ke saya. Oke, saya selesai dengan ini. Saya kasih Anda Amsal, mari kita buka Amsal pasal yang ke-16 ayat pertama. Oke? Kalau baca Alkitab, renungkan Alkitab itu yang kreatif. Seperti 9 buah Roh Kudus yang saya ceritakan pada Anda. Saya barusan ini dapat perenungan, di antaranya kecepit di tengah itu cerita hidup kita. Apa ya? Gak mungkin lah ya, orang dari kasih langsung sukacita, langsung happy itu dalam konteks ketekunan ketika dalam masalah. Pasti ada air mata. Saya minta Anda kreatif merenungkan firman Tuhan. Anda akan dapat banyak dari Roh Kudus. Termasuk Amsal 16, pasal ayat-ayat ini yang saya akan bahas, ada banyak hal yang membukakan mata rohani kita, mencelikkan. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Saya jelaskan ayat ke-1 dulu, bahwa kita harus menimbang di dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita sebagai orang Kristen, anak Tuhan yang penuhi Roh Kudus, selalu bisa menimbang di dalam hati jawaban lidah. Saya berdoa salah satu pertumbuhan rohani yang kita alami sebagai umat Kristus adalah belajar peka dengan kata-kata. Andai kata kita praktekkan pasal 16 ayat 1 kitab Amsal ini, banyak pernikahan yang lebih langgeng dan jarang tukaran. Kalau kita punya hati yang bisa menimbang, tidak semua jawaban lidah adalah jebakan. Ketika seorang istri berkata sama suaminya, "Do you love me?" Karena laki-laki beda dengan wanita. Pria biasanya memberi jawaban logika, "Loh, mama ini gimana toh? Kalau papa enggak cinta, masa papa tidak begini begitu?" Lalu mulai diberitahukan semua alasan, semua bukti bahwa dia mencintai. Kadang-kadang kita pria ini bodoh, terus terang. Kalau wanita atau kalau pasangan kita, istri kita berkata, "Do you love me?" Dia tidak perlu jawaban, dia perlu jamahan. Betul ya yang perempuan ya? Nggak tahu, mungkin kalau saya salah tolong saya dikoreksi. Kalau one day, suatu hari sang istri berkata, "Honey, do you love me?" Atau "Papa, cinta mama enggak?" Jangan dikotbahi. Betul enggak? Betul enggak? Kalau yang betul perempuan katakan, "Yes." Ngerti enggak papa-papa? Suami-suami, saya juga ngertinya ini setelah 20 tahun. Menikah maksudnya. Nggak harus dikasih itu, kita harus bisa menimbang dalam hati jawaban lidah. Selalu ada isu sesungguhnya di balik kata-kata. Kalau kita bisa jeli, karena Roh Kudus tinggal dalam diri kita, akan minim miskomunikasi. Dan kita juga tidak akan tertipu oleh manusia. Tidak jadikan permainan orang jahat. Saya coba bicara sesuatu lebih dalam ya, saya kupas Amsal ini supaya jadi aplikasi dan berguna dalam hidupmu, jadi senjata. Gak hanya dalam pernikahan loh. Waktu kita bicara dengan orang dalam dunia kerja juga sama.
Coba Anda tangkap isu di balik perkataannya apa. Tidak tentu seperti yang dikatakan. Ada sesuatu di balik itu kita tidak tahu. Karena itu mari setiap hati kita belajar untuk menimbang-nimbang. Tapi ayat pertama ini juga bicara dari sisi lidah yang mendengungkannya. Karena kita semua ini punya satu senjata. Bisa jadi senjata Allah, bisa jadi senjata neraka. Namanya lidah kita. Coba digoyangkan lidahnya. Nah, itu senjata. Tuhan memberikan sumpah pada lidah anak-anaknya. Kalau kita nggak boleh bersumpah, Tuhan boleh. Tuhan memberikan seperti ini sumpahnya di ayat 1b saya baca sekali lagi. Tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Coba saya tambahi satu kata ya, bukan untuk mengubah firman Allah. Mungkin ini bisa mencelikkan pemahaman Anda. Tapi setiap jawaban lidah harus berasal daripada Tuhan. Bisa ngerti nggak? Mulut orang benar sudah diskakmat. Sudah dikasih amanat. Setiap perkataan anak Tuhan harus satu, tulis itu. Memuliakan Yesus. Nggak boleh tidak, ini sudah amanahnya. Lidah diciptakan oleh siapa? Berarti lidah diciptakan untuk dia. Harus memuliakan Allah. Otomatis yang WO, yang langsung out tanpa harus kompetisi adalah bad languages. Atau kata-kata kotor, harus bersih dari mulutmu. No swearing. Jangan ada FB di lidahmu, bukan Facebook, di F word. Tut. Saya perhatikan teman-teman saya, orang-orang barat di Amerika, mereka orang Kristen, tapi dikit-dikit keluar F. Karena itu sudah culture, udah kebudayaan. Nggak bisa, kalau Anda mau di dalam kerajaan Allah, Anda harus mengenakan culture-nya Tuhan Yesus. Anda harus mengadopsi kebudayaan kerajaan Allah. Wong Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami, gimana kita bisa punya relasi dengan sorga. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskan namamu, karena kita tahu namanya kudus, datanglah kerajaanmu. Coba Anda pilah-pilah, sekalipun orang bule, saya beritahu sama teman saya, no, I don't agree. Dia bilang, itu bagi dia hanyalah a language. Saya bilang tidak bisa. Jawaban lidah itu datangnya dari Tuhan. Dan untuk Tuhan, kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus kalau tinggal di dalam dirimu, betapa sakit hati dipaksa bersama mulutmu mengucapkan kata FB, your F word. Your B word. Tahu B wordnya? Lembu, sapi, kerbau, banteng, bull. Cannot come out lah from your mouth if you're a Christian. I don't believe the Holy Spirit will say those words through your mouth. Young people, jangan sebut nama Yesus dengan sembarangan. Nanti waktu Anda kesakitan, sebut Yesus tolong. Tidak ada yang akan meresponi. Anda dianggap komedi oleh sorga, dianggap tertawa. Nama Yesus jadi sia-sia di mulutmu. Pada waktunya Anda membutuhkan, akan hilang kuasa. Paham maksud saya? Jangan ada FB, jangan ada kata-kata lain lagi yang sering keluar dalam mulut orang ya adalah, kalau bahasa Inggris ini semuanya bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia cuma ada, yang Surabaya cuma ada J word. Nggak usah saya sebutkan. Ya, jangan keluar kata, yang ini enggak apa-apa saya ucapkan, enggak usah ditut gitu, enggak apa-apa, karena itu sendiri bukan kata kotor, tetapi kata ini kasar. Damn. Keluar dari kata damnation. Orang yang dikutuk, orang di neraka disebut the damned, the condemned, damnation. You don't want to curse. Damn ini. Saya rasa kita enggak perlu lah. Bisa pakai kata lain lah menurut saya. Kadang-kadang kita juga kalau kepingin ngomong sesuatu tuh, lalu gimana orang Kristen pakai kata apa? Pakai kata yang netral gitu. Orang itu daripada keluar tut, lebih baik gini, gemes aku. Nah ya boleh kan? Karena kita GMS kan, jadi gemes boleh kan? Gerejamu apa? Gemes deh. Gerejaku GMS. Paham maksud saya? Jawaban lidah dari Tuhan. Is your mouth and tongue from God? Kita tidak usah ngomong soal pekabaran Injil atau buah-buah iman. Perkataan aja loh, sudah bisa memuliakan Tuhan. Pastikan you choose good language, oke? Pilih bahasa yang tepat, bahasa yang baik, apalagi kalau di depan anak-anak yang sudah menikah. Amin. Kita lanjut ayat 2 ya. Oke.
kita menyelam aplikasi-aplikasi firman di kitab Amsal-Amsal kehidupan, the way of the wise, jalan hidup orang bijaksana. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Ayat 2. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ya, garis bawahi kata Tuhan yang menguji hati. Kata Tuhan menguji hati ini punya konotasi setiap hari loh. Ujian itu nggak bisa sekali diuji langsung lulus selama-lamanya selama kita hidup di dunia. Karena itu orang Kristen mesti saat teduh. Karena jalan orang itu cenderung bersih di matanya sendiri. Karena itu kalau mau bercermin itu harus sering-sering dengan Tuhan. Menguji hati di sini sama katanya dengan Tuhanlah yang menguji roh. You have to test every spirit. Nggak usah jauh-jauh spirit yang lain. Test every spirit in you. In your heart, in your feeling today. Karena itu mari kalau kita mau membangun sesuatu, kalau kita mau dekorasi, itu bukan pertama-tama rumah. Karena rumah tempat tinggal kita itu tidak menentukan kualitas hidup kita. Kalau Anda memang betul dan saya dan Anda memang mau betul selalu mendekorasi yang terbaik, itu harus hati nurani. Pastikan hati nuranimu peka. Kalau hati nurani saja bahaya. Ada orang yang percaya yang dia lakukan itu benar, padahal Alkitab berkata itu salah. Oke? Loh, aku enggak apa-apa, aku merasa benar. Karena itu ada firman Allah. Kalau bergantung perasaan, waduh sekarang orang-orang yang LGBT juga merasa dirinya enggak apa-apa. Ada standar Tuhan. Makanya otoritas tertinggi orang percaya itu Alkitab, firman Tuhan yang tertulis. Supaya bukan lagi bergantung dengan feeling. Atau opini manusia yang silih berganti lewat zaman bisa bergeser fondasi dan fundamental. Oke? Namun demikian kalau kita sudah punya firman, satu lagi yang perlu kita kerjakan untuk supaya hati kita selalu diuji oleh Tuhan, selalu miliki hati nurani yang dijaga. Tolong dijaga hati nuraninya. Kalau Anda melakukan sesuatu, Anda tahu Alkitab nih, tapi kalau ini sesuatu yang tidak tertulis di Alkitab dan Anda merasa nggak sreg, don't do it. Jangan lukai nuranimu. Karena hati nuranimu itu lebih peka, lebih lembut daripada kornea matamu. Saya pernah mendoakan satu orang, belum sembuh. Ya, waktu kecil dia suka mainan dengan sesuatu, lalu tertusuk pensil matanya. Sejak saat itu mata satunya itu penglihatannya nggak seberapa. Tuhan ciptakan kornea mata itu just one. Selaput yang lembut. Itu Anda tusuk dan tembus. Ya teknologi bisa mencoba memperbaiki, tapi yang lebih indah, yang alami. Tuhan kasih sesuatu yang alami, diperbaiki bisa, tapi itu akan memerlukan waktu. Namanya hati nurani, Tuhan menguji hati. That's where your Jesus lives. Jadi kalau Anda melakukan sesuatu, menonton sesuatu, melihat sesuatu, atau apalah, dan nurani Anda terluka akibatnya, turuti, minta maaf sama Tuhan Yesus dan jangan ulangi. Karena sekali nurani robek, susah disambung. Tanpa nurani, cilaka. Kita tidak akan bisa lagi membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang jahat, mana yang buruk. Tuhan menguji hati. Ujilah dengan firman, jaga hati nurani. Di hati kita dulu, ada intuisi, perasaan sreg, damai sejahtera dan tidak. Tentunya sekali lagi tanpa firman Allah, itu bisa relatif dan subjektif. Tapi dengan firman Tuhan pun, itu tetap harus ada usaha dari sisi kita untuk menjaga. Karena Alkitab tidak akan dikte kita terus-menerus terbuka, lalu kita baca 24 jam sehari. Hati kita ini harus jalan sama Roh Kudus. Please jaga hati nurani. Di situ Tuhan menguji hati. Di situ mengalir kehidupan sampai selama-lamanya. Di situ bergantung pernikahanmu. Di situ bergantung parentingmu. Di situ bergantung siapa dirimu dalam dunia kerjamu. Di situ bergantung siapa Anda di dalam gereja. Watch your conscience. Jarang dikhotbahkan. Biasanya khotbah lebih banyak serang ke kognitif atau otak kita, atau pikiran kita. Lalu kita berumus-rumus dengan intelektual. Let me preach to you about your conscience, and preaching to your conscience, berkhotbah kepada hati nuranimu tentang hati nurani itu. Jagalah, beberapa orang di sini hati nuraninya sudah hampir robek. Kalau Anda hidup dalam double life dan Tuhan kejar, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Roh Kudus itu emangnya kejar-kejaran, kucing-kucingan. Dia kejar apa? Dia kejar Anda lewat nurani. Selalu ada orang yang menuduh dan berkata, that's wrong, my son, that's wrong.
Tidak boleh hidup double life, tidak boleh hidup mengganda seperti itu. Kamu kasih makan istrimu, aku tahu, tapi di luar kamu punya simpanan. That's wrong, my child. Itu salah hambaku, kamu larikan uang orang itu. Jangan dilukai nurani itu. Sebab Anda perlu itu untuk melihat jalan-jalan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan kalau Tuhan gerakkan, nurani itu kadang-kadang digerakkan untuk doa. Ada saatnya ketika saya tiba-tiba merasa saya harus doa, padahal saya sudah saat teduh nih. Ternyata saya ulur waktu mungkin untuk sesuatu yang gak terlalu perlu. Tuhan itu tertib ya, gak mungkin kita sedang melakukan sesuatu lalu Tuhan suruh kita pergi lalu berdoa, enggak lah. Tuhan mengerti, Tuhan bekerja sama dengan kita. Tapi ada waktunya kalau Tuhan melihat bahwa hal-hal itu bukan terlalu perlu dan Tuhan membutuhkan Anda. Lalu ada sesuatu nudge atau sesuatu dorongan di dalam hati Anda, dalam Anda tidak bisa jelaskan apa itu tidak ada di pikiran. Perasaan ya bukan, karena ini Anda tidak pikirkan sebelumnya. Tapi tiba-tiba perasaan Anda ada yang menarik, mendorong Anda untuk berdoa, detik itu juga. Detik itu juga. Saya pernah tidak taat. Nantilah saya alasan, kan masih begini begitu. Ternyata iya kan, setelah beberapa menit setelah ada dorongan itu, menit, 1 jam setelah itu, harusnya saya bisa berdoa berapa menit kemudian. Godaan tiba. Dan saya jadi marah. Lalu setelah saya marah, saya menyesal. Lalu firman datang ke saya. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku dan berdoa di luar saat teduhmu? Kalau aku gerakkan di nurani itu tidak tahu, mungkin kita bisa ragu ini dari Tuhan atau enggak ada salahnya kan. Kalau suruh merampok bank, ujilah terus menerus. Tapi kalau suruh berdoa, salah ya enggak apa-apa kan. Kebanyakan vitamin C kan nanti keluar sendiri. Enggak akan overdosis punya. Enggak bisa kita overdosis doa itu enggak bisa. Tapi karena saya enggak berdoa, resiko tiba. Saya marah, saya menyesal, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga barang 1 jam saja dengan aku? Karena rohmu itu penurut, dagingmu lemah. Andai kata tadi saya doa, Tuhan paling ngambil waktu 10 menit saya nggak sampai. Tapi saya jadi waspada, waktu godaan tiba, saya nggak marah. Saya nggak marah. Segala sesuatu jauh lebih indah, tidak komplikasi kemudiannya. Sometimes di hati nurani itu, Roh Kudus akan suruh kita melakukan sesuatu. Hei, doa. Hei, ini waktunya untuk kamu. Untuk waktu kamu lebih aktif lagi di dalam pelayanan. Don't reject that. If he still speaks to you, appreciate that. Kalau dia masih berbicara kepadamu dengan still small voice, atau dengan suara sepoi-sepoi basah dalam jiwa, hargai itu. Sebab itu tidak selalu tiba seperti angin berembus, Anda tidak bisa kontrol kapan dia datang lagi. Tuhan menguji hati. Ini adventure dengan Tuhan Yesus di dalam hati nurani. Tolong dijagai ya nuraninya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita lanjut ya ayat berikutnya. Anda belajar sesuatu, yang belajar sesuatu angkat tangan.